Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Sukses. Sukses mulia. Boleh kita ulang sekali lagi? Sukses mulia. Baik. Apa kabar Anda hari ini? Sukses mulia. Beri aplaus dulu dong buat Anda semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya bisa berada di antara Bapak Ibu semuanya, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Yang saya tahu Bapak Ibu pasti punya banyak kesibukan, namun hari ini menyempatkan untuk hadir di sini. Suatu kebanggaan bagi saya pribadi, bisa berkenalan, bertemu, dan nantinya juga mungkin bisa sharing sedikit pengalaman dan hal-hal yang akan kita bahas nantinya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dari tempat yang telah menyiapkan semuanya. Hari ini sangat luar biasa. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kami, beberapa teman-teman, 6 orang ini, dan khususnya bagi saya pribadi. Karena perjalanan menuju hari ini benar-benar sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Kita benar-benar ditempa. Nanti saya akan share sedikit apa yang sudah kita dapatkan selama, kalau saya termasuk orang yang tadi kata Mas Indra agak telat ya. Saya hampir 1 tahun untuk menyelesaikan program ini. Tapi mungkin waktu itu menentukan kualitas juga kali ya. Insya Allah, amin. Terima kasih Bapak Ibu, beri aplaus buat Anda semuanya. Saya ingat sekali guru saya, guru kita semuanya, Bapak Jamil Azaini pernah berpesan, kalau kamu berada di suatu tempat dan di tempat itu banyak orang yang belum kenal kamu, maka tugas kamu pertama kali adalah memperkenalkan diri. Boleh izinkan saya untuk menjalankan amanah guru saya, boleh? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Kodrisyah. Gampang ya, singkat, cuma 9 huruf. Orang tua saya bilang ini namanya unik. Kenapa unik? Karena nggak ada satupun huruf yang sama, nggak ada satupun huruf yang diulang. Kira-kira teman-teman Bapak Ibu semua, ada nggak huruf namanya yang namanya itu nggak ada huruf yang diulang? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, berarti benar-benar unik namanya nih ya. Ternyata ada sekitar 40-50 orang di sini nggak ada namanya yang namanya hurufnya itu nggak diulang seperti ini. Dan saya yakin nama Bapak Ibu semuanya adalah nama terbaik yang diberikan oleh orang tua Anda, karena nama itu juga merupakan doa, betul ya? Baik, Bapak Ibu, izinkan saya dengan setulus hati juga mendoakan Bapak Ibu semuanya. Semoga langkah Bapak Ibu dari rumah kemari diikuti oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kebaikan yang sangat luar biasa. Amin. Dan semoga apa yang akan nanti kita dapatkan hari ini sampai nanti mungkin sore hari yang mengikuti, semua itu bisa menjadi manfaat terbaik, bukan hanya bagi diri kita pribadi, tapi juga bagi banyak orang di sekitar kita. Karena spiritnya kita yang ada dalam ruangan ini adalah spirit sukses. Sekali lagi, sukses mulia. Kita raih kesuksesan kita sebanyak-banyaknya untuk diri kita, dan kita bagikan kemuliaan itu seluas-luasnya bagi orang yang ada di sekitar kita. Hari ini saya akan sharing sesuatu Bapak Ibu. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk kelas balik. Kenapa saya kok tertarik mempelajari ilmu yang namanya ilmu persuasi, ilmu mempengaruhi orang lain. Di tahun 2009, ketika itu selayaknya orang yang menikah, yang berkeluarga pasti menginginkan dikaruniai keturunan, betul Bapak Ibu ya. Di sini banyak ibu-ibu, orang-orang tuanya semuanya. Sampai akhirnya setelah kami menunggu sekian lama, Allah berikan nikmat itu. Istri saya hamil yang pertama. Pada waktu itu tahun 2009, saya bekerja sebagai tukang doorsmir. Kalau di Medan bilangnya doorsmir. Ada yang tahu nggak doorsmir? Cuci motor, iya. Cuci sepeda motor. Saya nyuci, istri saya ngelapin. Romantis kan? Iya. Nggak ada pilihan lain soalnya. Saya nyuci sepeda motor, istri saya ngelapin. Itu kerjaan kita setiap hari. Sampai suatu ketika, biasa kalau ibu hamil tuh pengen sesuatu tuh apa namanya ibu? Ngidam, iya ngidam. Istri saya ngidam, ngidamnya gampang sebenarnya. Dia ngidam bubur kacang hijau. Tahu ya bubur kacang hijau? Pagi-pagi dia bilang sekitar jam-jam segini, sekitar jam 9 itu, Say, iya panggilannya Say. Aku pengen bubur kacang hijau. Oh, bentar ya. Biasanya saya nyimpan uang itu di kaleng bekas biskuit yang bundar warna biru itu. Nggak boleh sebut merek ya, tahu ya tapi ya. Pas dibuka, rending gitu, bunyi. Bisa ketebak isinya berapa? 3 keping uang 500 rupiah. Jadi saya punya uang berapa Bapak Ibu? 1.500.
Padahal waktu itu satu porsi bubur kacang hijau harganya 2.500. Berarti saya kurang berapa? 1.000. Waduh. Saya bongkar tas, saya cari di dompet, saya cari di bawah kursi gitu. Entah kenapa hari itu tiba-tiba Allah hilangkan 1.000 rupiah dari dunia ini. Nggak ketemu. Terus saya bilang sama istri saya bentar ya, kalau ada satu sepeda motor datang, aku cuci, ntar aku langsung beli. Satu kali cuci waktu itu 6.000 rupiah. Ditungguin setengah jam nggak datang, jam 10 nggak ada, jam 11 juga nggak ada. Perut udah mulai bunyi-bunyi, udah mulai keloncongan, udah mulai ngisep-ngisep. Sampai akhirnya jam setengah 12, satu sepeda motor ninja datang. Wah, saya kerjain cepet, selesai, saya dapat berapa? 6.000. Berarti uang saya berapa sekarang? 7.500. Terus saya mikir, ini kalau tak beliin bubur kacang hijau 2.500, sisa uang saya berapa? 5.000. Satu bungkus nasi padang di Medan pada waktu itu harganya sudah 6.000. Uangnya kurang. Saya bilang sama istri saya belai kepalanya, saya praktekin ilmunya ini kayaknya, kira ngerayu dia ini. Gimana kalau kita beli bubur kacang hijaunya besok aja, hari ini kita beli nasi bungkus, kan lumayan 7.500, itu lauknya bisa nambah 1 telur satu. Boleh ya? Yaudah deh, nggak apa-apa. Akhirnya saya beli, kita makan 1 bungkus berdua, lagi-lagi romantis. Ya. Habis itu udah berlalu begitu saja seperti nggak ada kejadian apa-apa. 1 hari, 2 hari, sampai akhirnya 1 minggu kemudian tiba waktunya untuk check up. Setiap bulan ibu hamil biasanya diperiksa. Alhamdulillah dokternya baik, setiap kami check up itu gratis. Jadi kalau USG itu nggak bayar. Nah, sampai akhirnya giliran istri saya naik di atas tempat tidurnya itu terus diperiksa. Tiba-tiba dokternya bilang, loh, ini bayinya udah meninggal berapa hari di dalam, nggak tumbuh, nggak kembang. Dengan itu saya kayak ditampar katanya. Jangan-jangan gara-gara aku nggak bisa kasih bubur kacang hijau, nggak tumbuh, nggak kembang. Dokternya bilang ini harus segera dikuret, kalau enggak si ibu bahaya, keracunan, harus dioperasi. Besok pagi ini harus dikeluarin. Sambil pulang naik sepeda motor, istri saya udah nangis, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai rumah ngomong sama keluarga, alhamdulillah keluarga bantu. Akhirnya besok pagi istri saya dikeluarin semuanya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? 1 bulan istri saya nggak mau keluar rumah. Males ketemu orang, nanti ditanyain. Kalau lihat iklan Pampers, iklan susu bayi, iklan yang lucu-lucu gitu, kalau lihat dia nangis. Sebagai suami yang baik, kalau melihat istri stres, suaminya makin stres. Sampai akhirnya saya nggak ngerti mau ngapa-ngapain lagi. Saya teringat teman saya di Jogja. Waktu itu saya kuliah di Jogja, Bapak Ibu. Saya telepon dia, saya curhat. Kebetulan teman saya ini praktisi NLP, praktisi hipnosis. Mas, aku mau curhat. Terus dia bilang begini, udah, kamu belajar NLP aja. Ada yang tahu NLP? Mungkin di sini ada beberapa praktisi NLP ya. Kalau nanti belum tahu, kita bisa ngobrol setelah itu. Oh, mengenai NLP, apalagi itu NLP? Udah, kamu cari aja di internet. Kalau kamu belajar, nih, belajar dari yang terbaik. Sehingga akhirnya pada waktu itu saya cari di internet NLP. Oh, ternyata NLP ini banyak digunakan oleh tokoh-tokoh di dunia, Lady Diana, Bill Clinton, dan banyak tokoh besar lainnya menggunakan ilmu ini. Dan saya pengen belajar ilmu ini. Akhirnya saya cari-cari, ternyata biaya untuk belajar NLP itu sangat mahal. Waktu itu bagi saya angka belasan juta itu luar biasa. 2.500 saja kayak gitu, apa belasan juta. Terus saya bilang sama istri saya, kita nggak mungkin gini-gini aja. Hidup kita harus berubah. Pasti ini ada yang salah dengan otak kita nih. Pasti ada yang salah dengan mindset kita ini. Sehingga kita gini-gini aja gitu. Aku mau belajar ini. Ya udah, kalau emang kamu mau. Akhirnya dengan kebulatan tekad, Allah mudahkan jalan. Tiba-tiba orang itu datang ke saya, kamu bisa cetak brosur nggak? Oh bisa. Saya jadi aduhai, agen dunia akhirat. Apapun diagenin Bapak Ibu. Sampai akhirnya terkumpul dan alhamdulillah saya dapat bantuan dari teman saya, dia pengusaha travel, ya kan? Dia bilang, kamu katanya mau ke Jakarta? Iya benar, saya mau ke Jakarta. Udah ada tiketnya? Belum. Nih, tak kasih PP. Lu bayarnya di mana? Entar aja kalau kamu udah ada duit. Makasih. Sampai akhirnya besoknya mau berangkat, uang yang saya punya itu masih kurang, masih banyak kurangnya. Tapi saya udah terlanjur DP waktu itu. Malam harinya stres. Aduh, gimana nih? Besok mau berangkat. Tiba-tiba teman saya telepon, Di, boleh nggak aku ke rumah? Kenapa? Ada perlu?
Biasanya orang kalau malam-malam ada perlu mau ngapain? Pinjam duit, ya bener, sama kayak kebiasaan saya dulu juga gitu ya. Dia datang, terus dia bilang begini, ditolonglah aku besok mau hantaran itu ya, mau nikahan, dia mau hantaran, dananya ada tapi aku pakai teman, boleh nggak aku pakai duitmu? Kalau saya bilang saya nggak punya duit, bohong. Ada duit yang saya kumpulin sekian bulan itu untuk training, tapi itu juga masih kurang. Terus saya bilang sama istri saya, udahlah tetap kita nggak bisa berangkat, kita kasihin dia aja ya. Udah, saya ambil sebagian, saya kasih, dia pulang, saya nggak bisa tidur. Pengen banget udah berbulan-bulan. Sampai akhirnya besoknya pesawat itu jam 4, jam 9 itu belum ada tanda-tanda. Saya dulu belum pernah ikut training-training kayak gini Bapak Ibu. Beruntung sekali Anda ikut training-training seperti ini. Saya dulu nggak pernah ikut. Jadi kalau saya pikir, waduh kalau trainingnya mahal pasti harus rapi, harus pakai jas. Sehingga saya harus pinjam jas. Saya pinjam jas sama seseorang waktu itu. Dan tiba-tiba jam 12 siang yang punya jas itu datang. Untung kamu belum berangkat. Loh kenapa? Jas yang mana kamu pakai? Jas yang abu-abu. Sini katanya. Saya buka, saya kasihin ke dia. Ternyata di dalam sakunya itu ada amplop, agak tebal segini amplopnya. Terus dia buka, dia hitung, hitungnya agak lama, banyak soalnya. Terus diambil sebagian, set, dikasihnya. Nih, saya belum sempat ngucapin terima kasih, dia udah pergi. Sorry ya, buru-buru. Saya hitung, ternyata jumlahnya persis 2 kali lipat dari yang saya kasihkan ke teman saya tadi malam. Tahu gitu, tak kasihin semua aja semalam ya. Dan akhirnya itulah yang membuat saya, wah saya berangkat langsung, saya bilang sama istri saya, kita ke bandara, kita berangkat. Dan pada saat itu saya akhirnya belajar yang namanya NLP dari tokoh yang terbaik yang akhirnya menjadi guru saya. Beliau adalah Bapak Roni R yang akhirnya memprogram ulang pikiran saya sehingga hari ini saya bisa berada di sini. Dan tepuk tangan dulu dong buat Anda semuanya. Dan kemudian di tahun 2011 saya ketemu dengan seseorang yang sangat istimewa, sangat luar biasa, yang membuat saya bukan hanya peduli pada diri saya sendiri, tapi juga peduli kepada orang lain, belajar untuk peduli pada orang lain. Beliau adalah guru saya dan guru kita semuanya, Bapak Jamil Azaini. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Jamil Azaini. Dan alhamdulillah perjalanan itu membawa saya ketemu pada seseorang yang sangat luar biasa, bagaikan seorang Raja Midas yang menyentuh apapun menjadi emas, yang menempa para trainer tanya luar biasa, yang hari ini juga menempa saya sampai hari ini. Dan saya bersyukur sekali bisa belajar dari beliau. Beli applause untuk Mas Indrawan Nugroho. Terima kasih. Dari tokoh-tokoh itu, dari orang-orang itu, dari semua pengalaman-pengalaman itu, akhirnya saya praktekin untuk dari diri saya sendiri. Akhirnya saya praktekin untuk kehidupan saya, dan saya mulai merasakan perubahan. Alhamdulillah beberapa liputan-liputan tentang kami, tentang kita, mulai orang mencari perhatian. Alhamdulillah juga beberapa perusahaan juga telah mempercayakan kepada kita untuk sharing pengalaman tentang bagaimana kita bisa mengubah sesuatu yang biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Ketika saya menjadi seorang tukang doorsmith, saya merasa bahwa saya nggak punya modal untuk jadi pengusaha hebat. Saya nggak punya relasi untuk menjadi pegawai negeri yang wow gitu. Satu-satunya cara yang harus saya lakukan adalah saya harus bisa mempengaruhi orang lain untuk mau membantu saya mencapai apa yang saya inginkan. Dari itulah kita belajar Bapak Ibu, dari NLP, hipnosis, corporate hypnosis, dan lain sebagainya, serta pengalaman serta uji coba di lapangan. Saya menemukan sesuatu yang ternyata simple dan sederhana, yang saya sebut dengan persuade trick. Apa itu persuade trick? Persuade trick itu adalah tentang bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Terdiri dari 2 kata, persuade dan trick. Persuade itu bagaimana kita membujuk, bagaimana kita berusaha meyakinkan orang lain. Dan trik adalah cara. Simple, sederhananya adalah persuade trik, bagaimana cara berpikir, cara bersikap kita untuk bisa membuat orang melakukan sesuatu yang kita inginkan, dan dia melakukannya dengan sukarela bahkan tanpa kita minta. Bapak Ibu, saya ingin tanya kepada Anda semuanya, yang di sini berprofesi sebagai sales ada? Ada? Nggak ada? Guru, pengusaha, karyawan, orang tua, banyak. Oke. Rata-rata ini supporternya ibu-ibu yang akan tampil berikutnya ya. Baik. Sebagai orang tua, tantangan terberat apa sih sebetulnya yang dihadapi? Anaknya kenapa Ibu? Mempengaruhi anak, meyakinkan anak, mengajak anak, menasihati anak. Betul. Kalau sales kira-kira, ada yang sales, ada owner, ada pimpinan. Kira-kira apa Bu tantangan terberatnya? Menawarkan produk kita
menawarkan produk kita kepada orang lain. Intinya sama, menasihati anak, menawarkan produk adalah mempengaruhi orang supaya dia mau mengikuti apa yang kita inginkan, betul? Apakah itu membeli, apakah itu anak akhirnya mau melakukan apa yang kita nasihati, atau kita sebagai pimpinan, anggota kita mau mengerjakan apa yang kita inginkan, betul Bapak Ibu? Nah, maka siapapun kita, apapun profesi kita butuh ilmu mempengaruhi orang lain, setuju? Setuju. Dan ilmu mempengaruhi orang lain yang sangat simpel, sederhana, dan sangat efektif adalah yang akan kita share hari ini. Dari berbagai macam literatur, pengalaman, kita akan simpulkan beberapa prinsip dan teknik yang akan saya sharingkan nanti. Karena kita semua butuh yang namanya mempengaruhi orang lain. Selama kita masih butuh uang, kita butuh orang membantu kita butuh seks, kita butuh dihargai, kita butuh dihormati, maka kita butuh mempengaruhi orang lain. Sehingga sebelum kita mempengaruhi orang lain, kita juga harus tahu dulu nih prinsip-prinsip dasarnya. Bapak Ibu di sini ada yang pernah belajar bela diri? Nggak ada ya? Kira-kira kalau ada orang belajar bela diri itu kira-kira apa sih yang pertama kali dipelajari? Kuda-kuda, apalagi? Jurus, apalagi? Kira-kira orang langsung pertama latihan bela diri terus diajarin jurus? Nah, seni olah napas, kuda-kuda. Yang disebutkan tadi jurus, olah napas, kuda-kuda itu adalah teknik. Kuda-kuda teknik berdiri, teknik bernapas, ya? Teknik menendang, teknik memukul. Namun sebelum itu Bapak Ibu, apapun aliran bela dirinya, yang pertama kali diajarkan adalah prinsip saling menghormati. Betul nggak? Kalau beda dari Jepang, Korea biasanya sebelum mulai latihan, hormat dulu. Betul begitu ya? Kalau Cina, kalau silat misalnya, apa yang diajarkan pertama kali? Prinsip. Karena ini merupakan landasan dasar yang kalau Anda menguasai ini, maka teknik nendang, teknik mukul, teknik banting, teknik kuncian itu bisa akan berjalan dengan sangat indah. Begitu juga dalam mempengaruhi orang lain. Banyak orang yang belajar teknik ini, wah, teknik cepat merayu orang, wah, teknik cepat membangun keakraban, bagus, hebat. Tapi dia lupa prinsip dasarnya. Sehingga ketika gagal, aduh, kok nggak berhasil ya, akhirnya stres sendiri. Maka sebelum Anda menguasai teknik-tekniknya, langkah-langkahnya yang nanti akan juga kita akan bahas sama-sama, ada prinsip-prinsip dasar yang akan membuat kita jadi lebih mudah untuk memahami cara-cara mempengaruhi orang lain. Baik, kita langsung saja. Prinsip yang pertama adalah mulailah dari sebuah tujuan yang jelas. Prinsip yang pertama apa Bapak Ibu? Mulailah dari sebuah tujuan yang jelas. Kira-kira kalau kita mau bepergian, kita panggil taksi. Ketika Anda masuk dalam taksi, apa yang pertama kali tanya supir taksi? Mau kemana? Betul. Terus kalau Anda nggak ngerti, saya bilang, udah terserah Anda lah, yang penting bawa saya ke tempat yang enak. Kira-kira supir taksinya bingung nggak? Bingung, ya kan? Terus, karena yaudah, yang penting jalan. Ada jalan. Waktu berjalan, agro berjalan, semuanya berjalan. Tiba-tiba sampai suatu tempat. Terus supir taksinya bilang, Pak, Bu, kita sudah sampai. Ini tempatnya enak banget. Terus Anda lihat, loh, ini tempatnya kok gelap-gelap, remang-remang, nggak jelas kayak gini. Ternyata tempatnya tempat icik-icik. Gitu. Ada protes nggak? Protes, kenapa? Ternyata itu bukan yang Anda inginkan. Bisa disalahkan nggak supir taksinya? Enggak, karena Anda juga nggak punya tujuan yang jelas. Kalau kita nggak punya tujuan jelas, kalau Anda nggak tahu Anda mau kemana, Anda nggak akan pernah sampai kemana-mana. Kalau Anda nggak tahu apa yang ingin Anda capai, Anda nggak akan pernah mendapatkan apa. Begitu juga kalau Anda ingin mempengaruhi orang lain. Anda berangkat dari rumah, mau ketemu prospek, tujuan pertama kali dalam pikiran Anda sudah kebayang belum? Sudah jelas belum? Kalau Anda, yang penting saya ketemu aja, yang penting saya coba sekedar ngisi report aja, yang penting saya ketemu orang, biasanya hasilnya optimal nggak? Maka pastikan dulu apa yang ingin Anda capai ketika Anda ingin bertemu dengan orang lain. Nanti kita akan belajar caranya. Apa sih sebetulnya tujuannya itu gimana sih? Paling simpel adalah kalau saya mau ketemu orang, maka tujuannya adalah emosi apa yang ingin saya munculkan dari dirinya ketika bertemu saya. Nanti detailnya kita akan belajar di langkah-langkahnya. Baik. Kemudian prinsip yang kedua Bapak Ibu. Prinsip yang kedua adalah sebelum Anda mempengaruhi orang lain, bangunlah hubungan baik terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya ada pulpen, ada kertas. Kalaupun tidak ada kertas, tidak ada pulpen, nggak apa-apa. Yuk sama-sama. Coba Anda ingat lagi, kalau Anda bisa tulis, Anda tulis satu nama yang orang itu adalah orang yang sangat
akrab, sangat dekat dan punya hubungan baik dengan Anda. Bukan suami Anda, bukan anak Anda, bukan pacar Anda, orang lain. Yang orang itu sangat dekat dan punya hubungan baik dengan Anda. Sudah disimpan satu nama? Baik. Sekarang, yang kedua, Anda bayangkan atau Anda tuliskan satu nama orang yang hubungannya biasa-biasa aja. Nggak terlalu dekat, jarang-jarang ketemu, gitu. Biasa-biasa aja. Sudah disimpan satu nama? Sudah. Yang ketiga, orang yang mungkin hubungannya dengan Anda nggak terlalu baik. Ya mungkin nggak berantem juga sih, tapi nggak baik. Oke, sudah ada berapa nama sekarang? 3 nama. Kalau saya bertanya kepada Anda, ketika Anda membutuhkan sesuatu, ketika Anda perlu sesuatu, ketika Anda perlu bantuan, kira-kira orang mana yang Anda hubungi pertama kali? 1, 2, 3, yang mana? Orang pertama. Kemudian saya mau bertanya lagi kepada Anda, kira-kira dari 1, 2, 3 yang kemungkinan paling besar mau menolong dan membantu Anda, yang mana? 1. Kira-kira kenapa? Karena punya hubungan yang baik. Karena Anda sudah punya hubungan baik dengan orang itu, maka orang itu akan mudah percaya kepada Anda, betul? Maka sebelum Anda mempengaruhi orang lain, sebelum Anda membuat orang percaya untuk beli produk Anda, sebelum Anda membuat anak Anda percaya bahwa nasihat orang tua saya itu yang terbaik buat saya, sebelum Anda membuat siswa Anda percaya bahwa guru saya ini ngajarin saya yang benar, maka prinsipnya adalah bangun hubungan yang baik. Prinsip. Kemudian prinsip yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang sering nih. Waktu itu saya melatih guru-guru di salah satu daerah terpencil di Pulau Sumatera. Guru-gurunya bilang begini, aduh Pak, ampun Pak, kepala saya pusing sekali Pak, anak-anaknya nggak bisa diatur. Sering dengar kalimat kayak gitu nggak Ibu guru? Sering. Manajernya bilang, waduh ampun anggota saya ini bebal-bebal semua otaknya, nggak bisa dibilangin, nggak bisa diatur. Sering dengar kalimat kayak gitu. Tapi tiba-tiba ada seorang guru yang masuk ke kelas itu, dan ternyata anak-anak itu semuanya asik, riang, mau melakukan apa yang diperintah guru, bahkan nilai mereka bagus-bagus. Yang tadinya kata guru itu adalah ini anak-anak nggak bisa diatur, sama guru itu kok dia mau nurut semuanya. Artinya apa kira-kira? Apakah siswanya yang nggak bisa diatur atau gurunya yang nggak tahu caranya ngatur? Gurunya nggak tahu caranya ngatur. Tim ini hasilnya jelek banget. Yang kata manajer sebelumnya ini adalah orang-orang yang nggak bisa diatur. Tiba-tiba datang orang baru, prestasinya kok langsung bagus. Apakah kelompok orang ini yang nggak bisa diatur atau si manajernya yang nggak tahu caranya ngatur? Manajernya yang nggak tahu cara ngatur. Maka prinsipnya adalah tidak ada orang yang tidak bisa dipengaruhi. Yang ada adalah persuader yang kurang fleksibel. Ketika satu cara belum berhasil, lakukanlah dengan cara yang lain sampai berhasil. Dan ketika cara itu berhasil, pertahankan cara itu sampai cara itu nggak berhasil lagi. Ya, kita nanti akan kupas tuntas bagaimana langkah-langkahnya. Ketika prinsip-prinsipnya sudah kita kuasai, dasar pemikirannya sudah kita pahami, maka untuk melakukan teknik akan jadi lebih mudah. Betul? Persuasi itu seperti sebuah permainan. Maka kalau Anda mau memenangkan sebuah permainan, maka kita harus tahu aturan mainnya. Betul? Kita harus tahu tujuan permainannya apa. Betul? Maka ada 2 langkah kunci, ada 2 aturan main, ada 2 permainan yang harus kita menangkan di dalam sebuah persuasi atau ketika kita ingin mempengaruhi orang lain. Saya sebutnya dengan inner game dan outer game. Kita mulai dari sesuatu yang pertama, yang sangat penting sekali, yaitu yang namanya dengan inner games. Bapak Ibu, inner games ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa memenangkan diri kita sendiri. Seorang sales gagal menjual bukan karena produknya nggak bagus, bukan karena jasanya yang nggak berkualitas yang hebat, tapi karena bisa jadi si salesnya nggak punya identitas diri yang baik, nggak punya kepercayaan diri yang baik, sehingga akhirnya dia gagal. Bukan karena gurunya nggak tahu teknik mengajar, bukan karena gurunya nggak lulus kurikulum training kurikulum, bukan, tapi karena gurunya yang nggak punya karakter yang baik sebagai seorang guru. Maka inner games ini penting sekali kita kuasai. Kita akan belajar di sini mindset, belief, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang berpribadi sangat hebat, yang bisa mempengaruhi siapapun. Untuk bisa memenangkan inner game, pertarungan di dalam diri kita sendiri, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kembali ke prinsip yang pertama. Tujuannya harus jelas. Saya ketemu orang itu mau ngapain? Saya mau
mau menyampaikan sesuatu kepada bawahan saya, kepada anak saya, kepada guru saya, kepada murid saya, itu apa tujuannya? Harus jelas di pertama. Kemudian, ini yang sangat penting, tentukan identitas diri. Kalau kita seorang guru, saya ingin menjadi guru yang seperti apa? Kalau saya seorang orang tua, saya ingin jadi orang tua yang seperti apa? Kalau saya pimpinan, saya ingin jadi pimpinan yang seperti apa? Kalau saya seorang sales, saya ingin menjadi seorang sales yang seperti apa? Kalau saya seorang pegawai, saya ingin menjadi seorang pegawai yang seperti apa? Ini harus dijelaskan, harus ditanamkan dalam diri kita, harus kita memberikan sebuah identitas dalam diri kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Ada dengan cara yang paling mudah adalah repetition, mengulangi sesuatu yang kita akan latihkan sama-sama nanti, dan juga melalui installation. Karena waktu kita sangat terbatas, saya akan memberikan contoh satu saja, boleh? Bagaimana kita bisa menentukan identitas diri kita dengan repetition, dengan mengulangi self-talk. Mohon maaf Bapak, boleh bantu saya untuk maju ke depan sebentar? Baik, terima kasih, beri applause dulu dong buat Bapak yang sangat luar biasa. Dengan Pak siapa? Aditya. Pak Aditya, Pak, kita lakukan dengan sangat cepat dan mudah. Baik, Bapak. Bapak boleh tangannya seperti ini? Baik. Nanti saya akan menekan ke bawah. Bapak tahan sekuat-kuatnya secara fisik, boleh? Boleh. Baik. Bukan sedang adu panco ya Pak ya, tapi saya akan tekan, Bapak tahan sekuat-kuatnya. Baik. Kita mulai ya. Siap? Tahan Pak. Oke. Oh ya, berat. Wah. Badannya lebih gagah beliau, pantas tenaganya kuat sekali. Baik. Yang kedua Pak, saya akan tekan dengan tekanan yang sama. Bapak tahan juga dengan kekuatan yang sama. Oke. Tapi nanti saya akan mengucapkan satu kalimat tertentu. Begitu saya selesai ngomong, Bapak langsung ucapin juga. Boleh? Baik. Boleh angkat lagi Pak? Saya akan tekan dengan kekuatan yang sama, Bapak tahan. Saya akan bicara, siap? Tahan Pak, tahan Pak. Saya malas. Saya malas. Tepuk tangan dulu dong buat beliau. Sebentar Pak. Mendadak langsung set. Nah, sekarang yang ketiga. Bapak nggak perlu ngotot, nggak perlu ngoyo kayak tadi kan ngotot ya Pak ya. Sekarang Bapak santai aja seperti ini. Tangan-tangannya Pak. Ulangi kata-kata yang positif dalam diri Bapak. Terserah, saya semangat, saya kuat, saya ayah yang baik, atau apapun yang positif dalam hati Anda. Boleh? Ulangi terus Pak. Ulangi terus, hayati terus kata-katanya. Semakin positif, semakin kuat. Rasakan energinya mengalir dalam diri Anda. Kita lihat apa yang terjadi. Tepuk tangan dulu dong buat beliau. Saya mau tanya Pak, yang terakhir dengan yang pertama lebih ngotot yang mana? Yang paling awal ya? Yang paling awal ngotot, tapi ternyata kekuatannya nggak jauh beda ya Pak? Apa itu? Kekuatannya yang terakhir dengan yang pertama? Iya. Iya. Padahal beliau relax aja, santai aja, tapi ternyata powernya nggak kalah sama yang ngoyo. Boleh tahu Pak kata-katanya apa? Saya? Ya. Rahasia enggak kan? Enggak. Boleh Pak. Ya, saya seorang pengusaha yang hebat. Saya orang pengusaha yang hebat. Amin. Beri tepuk tangan dulu dong buat beliau. Terima kasih Pak. Amin. Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama secara fisik kuat, oke. Yang kedua secara fisik kuat, tapi kata-katanya negatif. Saya malas. Mendadak seluruh saraf-sarafnya, seluruh otot-ototnya juga ikut malas. Bayangin kalau tiap hari Anda ngomong sama diri Anda sendiri, saya orang yang gak berguna, saya sales yang selalu gagal, saya orang tua yang gak. Bayangin apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, beliau mengulang-ulang yang namanya repetisi self-talk yang positif. Saya adalah pengusaha yang hebat, saya adalah pengusaha yang hebat. Dengan cara-cara tertentu yang akan dilatihkan ketika Bapak Ibu ikut training Prosmatrik, kita akan lakukan yang namanya teknik-teknik bagaimana menentukan identitas diri. Masih banyak teknik yang lain yang tentunya kita bisa pelajari sama-sama. Saya berharap waktu ini cukup panjang, tapi nanti masih banyak orang-orang hebat yang akan bicara. Maka saya izinkan saya untuk lanjutkan ke langkah berikutnya. Baik. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengakses sumber daya pendukung untuk kita bisa mempengaruhi orang lain. Saat Anda ikut training Prosmatrik, Anda akan belajar bagaimana caranya Anda bisa mengakses semua sumber daya yang ada di dalam diri Anda. Karena sesungguhnya segala sumber daya yang Anda butuhkan untuk meraih kesuksesan sudah ada dalam diri Anda, atau Anda bisa menciptakannya. Anda bisa belajar dari orang lain, Anda bisa mengakses apa yang kehebatan orang lain, Anda bisa mengcopy keunggulan orang lain dengan teknik-teknik yang akan kita pelajari sama-sama nanti di training Prosmatrik. Siapapun Anda, apakah Anda guru, pengusaha hebat, apakah Anda sales, ada pimpinan perusahaan, kita akan belajar sama-sama. Ini adalah bagaimana caranya Anda bisa memenangkan diri Anda. Pertama, Anda harus tahu persis tujuan Anda harus bisa menentukan siapa saya, dan Anda harus bisa mengakses seluruh potensi yang ada di dalam diri Anda.
Karena pada sesungguhnya kita semua punya sumber daya untuk sukses. Setelah kita memenangkan pertandingan kita yang pertama tentang diri kita sendiri, maka kita juga harus nih, yang namanya mempengaruhi orang lain, pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, outer game adalah saatnya Anda bisa mempengaruhi orang lain, saatnya Anda bisa memenangkan hati orang lain. Langkah-langkahnya sangat sederhana. Dari berbagai macam pengalaman literatur, kita akhirnya simpulkan ada 4 langkah mudah saja, yang kalau Anda lakukan itu kurang dari 7 menit, Anda bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Yang pertama, pusatkan perhatian subjek Anda. Bayangin kalau Anda datang, Anda sedang meeting, ya kan? Anda sedang presentasi, tiba-tiba direkturnya ataupun manajernya atau siapapun yang ketika Anda berbicara, oh maaf Pak, sebentar. Tiba-tiba dia sibuk mainin handphonenya. Anda lagi ngomong, ngejelasin, tiba-tiba, oh sebentar, sekretarisnya datang, terus dia sibuk nulis ini. Terus, oke, lanjutin. Ketika Anda ngomong sebentar, tiba-tiba perhatiannya teralihkan kepada yang lain. Kira-kira kemungkinannya Anda deal besar atau kecil? Kenapa? Karena dia nggak fokus. Maka pertama kali yang Anda harus lakukan adalah grab attention. Ambil perhatian orang itu, siapapun. Apakah itu anak Anda, apakah itu karyawan Anda, apakah itu bawahan Anda, ataupun itu klien Anda, prospek Anda, siapapun. Sebelum Anda memulai, bahkan sebelum ngomong apapun, yang pertama Anda lakukan adalah pusatkan perhatian kepada Anda. Banyak cara yang akan kita lakukan nanti sama-sama. Kemudian prinsip yang kedua tadi, ingat Bapak Ibu, jangan buru-buru datang langsung jualan, jangan buru-buru datang langsung perintah sana perintah sini, jangan buru-buru datang langsung suruh sana suruh sini. Bangun hubungan yang baik terlebih dahulu. Karena apa? Hubungan baik ini membuat Anda jadi semakin mudah untuk dapetin apapun yang Anda mau dari orang lain, bahkan tanpa diminta. Kita akan belajar bagaimana cara cepat untuk bisa cepat akrab dengan orang lain. Kita juga nanti akan belajar bagaimana caranya begitu ketemuan pertama orang langsung merasa kayaknya kita udah teman lama aja. Pernah kayak gitu? Pernah. Kalau Anda pernah melakukan itu secara alami, berarti Anda akan bisa seterusnya melakukannya. Kalau seseorang pernah capable melakukan sesuatu, maka dia pasti juga akan bisa melakukan sesuatunya lagi. Hanya tinggal bagaimana caranya, strukturnya, yang kita akan bongkar habis nanti ketika kita belajar sama-sama sesuatu. Dan yang kedua adalah, kalau Anda ketemu orang, sebelum Anda menawarkan sesuatu, sebelum Anda meminta sesuatu, sebelum Anda menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, naikkan emosi, turunkan logika. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa ternyata keputusan seseorang untuk melakukan sesuatu itu lebih banyak dipengaruhi oleh emosinya daripada logikanya. Betul nggak? Yang sales, boleh Ibu tahu, saya boleh tahu Bu, tadi jualannya produknya apa Ibu? MLM, apa? Oriflame, oke. Sesungguhnya yang dibeli orang itu lipstick kah? Make up kah? Eyeshadow kah? Bukan. Yang dibeli orang itu bukan lipstiknya, bukan eyeshadownya, bukan make upnya, tapi feelingnya, emosinya. Ketika saya pakai lipstick itu, ketika saya pakai produk itu, rasa cantik, rasa seksi, rasa yang diperhatikan, itu yang dibeli orang, betul? Maka apapun yang Anda jual, apapun yang Anda tawarkan kepada orang lain, apapun yang ingin Anda perintahkan kepada orang lain, pastikan itu berkaitan dengan feeling yang akan dia rasakan ketika dia melakukan apa yang Anda perintahkan. Nggak disuruh, dia pasti akan lakukan. Nah, naikkan emosinya, logikanya pasti akan turun. Banyak orang akhirnya keputusan itu bukanlah keputusan-keputusan yang logis, tapi lebih banyak main feeling. Manfaatkanlah kondisi alamiah manusia itu, maka Anda akan mudah untuk mempengaruhi siapapun. Mudah? Gampang ya? Kita masuk ke langkah yang terakhir. Nah, di sini nih, kita akan lebih banyak nanti bermain di sini. Ketika Anda belajar sama-sama, kita akan sharing sama-sama bagaimana Anda bisa memasukkan pesan ke dalam pikiran seseorang secara terselubung. Kenapa harus terselubung? Anda bisa saja membuat orang itu melakukan apa yang Anda mau dengan cara yang lain. Kalau Anda bos, Anda pimpinan, bisa dengan cara diktator. Anda tinggal perintah-perintah, teriak-teriak, bentak-bentak, orang kira-kira mau ikut nggak? Masih mau loh, ya, daripada saya dipecat, betul nggak? Ya kan? Anda teriak-teriak, pakai mata melotot segala kepada anak Anda, kira-kira anaknya mau ngelakuin nggak? Mau. Atau kalau Anda punya badan yang gagah gitu, besar, Anda datang ke tenteng, ya kan? Tusuk orang gitu, todong orang, kira-kira orang mau ngelakuinnya nggak? Mau. Tapi resikonya akan sangat besar. Energi yang Anda keluarkan juga sangat besar. Biaya yang Anda keluarkan juga sangat besar. Kerugian yang mungkin Anda capai juga akan sangat besar. Maka kita akan lakukan dengan cara yang lebih halus, lebih elegan, lebih sopan, dan orang nggak sadar bahwa dia melakukan itu kita yang setir. Dia seolah-olah merasa bahwa ya ini memang atas kemauan saya.
Padahal dari awal Anda sudah set. Karena di prinsip yang pertama tadi ada tujuannya udah jelas. Ya. Nanti banyak cara, Bapak Ibu, kita akan bermain di sini pola-pola bahasa hipnotik. Bagaimana Anda bisa menghipnotis orang tanpa dia harus tutup mata. Bagaimana Anda bisa membuat seseorang melakukan apa yang Anda mau dan dia merasa fun aja, enjoy aja. Nanti kita juga akan belajar bagaimana caranya membingkai sebuah permasalahan, memframe sebuah permasalahan. Karena orang bijak mengatakan siapa yang bisa memframe sebuah keadaan, maka dia akan memenangkan sebuah pertandingan, sebuah negosiasi. Kita akan belajar yang namanya nanti frame control. Kita akan dalam situasi seperti apapun kita bisa memframe-nya. Paling gampang begini, karena di sini banyak ibu-ibu orang tua ya. Saya itu istri saya kalau pagi atau bahkan bukan pagi, kapan saja kalau saya berada di tempat tidur, begitu saya bangkit dari tempat tidur, istri saya ngomel. Dia bilang begini, ayah ini begitu naik tempat tidur, spray bisa terbang kemana-mana. Bapak-bapak ada yang kayak gitu nggak ya? Saya nggak ngerti juga, kenapa saya kalau saya naik tempat tidur, itu spray langsung berantakan gitu, sehingga dia capek lagi nyapein. Saya pakai ilmu ini Bapak Ibu, dan akhirnya dia diem aja. Saya bilang begini, Bunda, beruntunglah Bunda bahwa spraynya ini berantakan. Karena kalau spraynya ini rapi terus, itu artinya ayah sedang tidak tidur di sini. Terus dia mikir, oh iya, dan tapi dia jahat daripada di tempat lain, udah deh berantakan deh gitu ya. Nah, itu kita nge-frame Bapak Ibu. Nanti Anda mungkin ada objection, ada penolakan dari klien Anda, mungkin anak Anda bilang, "Ma kan nggak gitu, Ma." Oh, ini anak zaman sekarang luar biasa kan? Bagaimana cara ngadepinnya? Kita perlu banyak macam teknik-teknik komunikasi. Bukan hanya verbal, bukan hanya kata-kata, ucapan, kalimat-kalimat yang kita pelajari, tapi bahasa tubuh kita juga akan pelajari. Intonasi suara, gerakan tangan, bagaimana gerakan yang bisa menyihir orang, bagaimana suara yang bisa membuat orang, oh iya, kita akan belajar di sini. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu kita punya waktu yang sangat cukup untuk sama-sama 2 hari kita sharing pengalaman, praktek. Bukan hanya Anda dengerin aja ceramah seperti ini, tapi selama 2 hari ketika ada ikut training Pulsatrik, langsung praktek Bapak Ibu. Bahkan di sesi pertama itu kita sudah praktek bagaimana cara membangkitkan percaya diri, bagaimana menentukan tujuan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang akhirnya selalu bisa menancapkan prinsip-prinsip persuasi itu dalam diri kita. Dan kita juga akan praktek ini semuanya. Bagaimana kita caranya bikin orang fokus kepada saya langsung pada tandangan pertama itu gimana caranya? Kita akan belajar sama-sama praktek. Bahkan nanti di hari kedua kita akan praktek keluar. Anda temui orang yang belum Anda kenal sama sekali, dan Anda praktekin. Anda udah tentukan tujuannya mau ngapain, Anda ketemu dan kita lihat hasilnya. Apakah Anda bisa mempengaruhinya dalam waktu 7 menit atau tidak? Terima kasih, saya sangat ingin sekali sharing lebih banyak kepada Anda semuanya. Namun waktu yang membatasi kita. Nanti bisa kawan-kawan Bapak Ibu semuanya tetap kita bisa berjalin komunikasi. Bisa kontak saya di 081361613892 atau juga bisa kita bersosialisasi di sosial media. Search aja nanti di Facebook, di Twitter, Kodrisyah, gampang sekali, mudah, cuma 9 huruf dan nggak ada satu huruf yang sama Bapak Ibu ya. Jika Anda ingin mempengaruhi orang lain, jika Anda ingin membuat orang lain melakukan apapun yang Anda inginkan, bahkan dia melakukannya dengan sukarela bahkan tanpa diminta, belajarlah Pulsatrik. Saya Kodrisyah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di puncak sukses berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda semuanya. Terima kasih.